Selamat malam, Prof. Seti dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas riset operasi yang membahas mengenai AHP. Pada tugas ini saya menggunakan paper yang berjudul Evaluation of Park and Ride Application with AHP and ANP Method for the City of Ekisehir, Turki. Saya Indri Mas Tanto Putra dengan NIM 210101244100013. Berikut paper yang saya gunakan, saya ambil dari ASCE di tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 4 bagian. Yang pertama, problems tentang masalah yang dihadapi, kemudian solution, lanjutkan dengan evaluasi menggunakan AHP analisis dan juga analisis. Kita mulai dari problem terlebih dahulu. Di Ekisehir ini merupakan salah satu kota yang berada di sebelah barat negara Turki. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 785.000 orang dan diprediksi pada tahun 2030 akan mencapai 900.000 orang. Dari sisi transportasi sendiri, untuk rate-nya untuk motor itu hanya 0,8, sedangkan mobil itu 2,01. Terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara mobil dengan motor. Namun hal tersebut tampaknya tidak sebanding dengan kondisi jalan di tengah kota itu sempit dan banyak digunakan untuk pejalan kaki. Ditambah terdapatnya padatnya pemukiman dan bangunan high-rise di tengah kota. Namun bangunan tersebut tidak memiliki tempat parkir dalam gedung tersebut. Jadi kebanyakan di basementnya atau di bagian bawahnya itu lebih digunakan untuk komersial, jadi untuk berjualan. Jadi banyak dari parkirnya itu yang di pinggir jalan. Kemudian masalah selanjutnya adalah di Ekisehir ini lahan parkirnya itu yang tersedia itu hanya ada 49 dengan total kendaraan yang bisa hanya 8.800 kendaraan yang berada di pusat kota. Sedangkan sampai pada tahun 2019 itu tercatat adanya 285.000 mobil pribadi yang ada di Ekisehir. Hal tersebut sangat-sangat tidak sebanding. Dapat lihat untuk persenan mobil pribadi itu ada 97%, sedangkan lahan parkirnya hanya ada 3%. Tersebut nampaknya kalau secara langsung dinilai lahan parkir tersebut kurang. Namun pemerintah setempat berpendapat bahwa masih ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Karena di luar dari kota, di pusat kota Ekisehir ini masih terdapat banyak ruang untuk membangun lahan parkir. Kemudian solusi dari pemerintah sendiri yaitu menggunakan sistem park and ride atau area parkir kendaraan bertempat pada lokasi yang jauh dan dihubungkan dengan pelayanan transportasi massal seperti bus, kereta api, maupun tram untuk menuju pusat kota atau pusat perekonomian. Ini adalah skema park and ride yang pernah diterapkan di Ekisehir ini pada tahun 2013. Yang garis hitam itu merupakan lokasi tram yang untuk park and ride area ini ada tandanya P dan R. Nah, itu berarti nanti kendaraan pribadi, mobil, atau motor pun itu diletakkan di daerah situ. Kemudian untuk sentral kotanya, pusat kotanya itu ada di garis putus-putus. Nah, nanti di situ akan dihubungkan menggunakan bus, bisa bus, kereta api, dan juga tram. Namun menurut pemerintah setempat, hal tersebut tidak ada hasilnya atau setelah dilakukan masih sama. Hal tersebut disimpulkan karena ada masalah finansial. Kemudian pemerintah setempat mendapati adanya 3 solusi yang bisa digunakan. Sehingga di paper ini membahas mengenai evaluasi terhadap 3 solusi yang didapat. Sehingga hasil akhir nantinya itu bagus solusi yang mana. 3 solusi yang terkait itu ada yang pertama, protection of the current situation. Yang kedua, introduction of only restrictive factor. Yang terakhir ada
park and ride implementation tersebut sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian AHP dan ANP analisis. Untuk skala yang digunakan itu terlihat pada layar, itu ada 13579 yang menyatakan eh, definisi dari kedua variabel. Kemudian untuk yang nomor 2468 itu lebih ke nilai intermediate dari masing-masing. Kemudian untuk AHP analisis sendiri itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada masalahnya atau problemnya, yaitu selection of the best transportation scenario. Kemudian ada kriterianya. Kalau di penelitian ini kriteria itu dilihat dari empat aspek. Ada benefit, cost, opportunity, dan juga risk. Sehingga untuk sub kriterianya itu ada berjumlah 18. Untuk presentasinya dapat dilihat di gambar di layar. Kemudian untuk alternatifnya ada 3. Yang pertama ada the current situation, the introduction of only restrictive factor, dan yang ketiga the park and ride application. Kemudian setelah melakukan analisis dengan menggunakan pairwise comparison matrix untuk main kriteria, didapat bahwa benefit dan opportunity itu memiliki kepentingan yang paling tinggi dan nilainya sama, yaitu 0,33 dan juga 0,33. Kemudian dilanjutkan lagi dengan analisis untuk mencari alternatif manakah yang cocok menurut AHP analisis. Itu ada di alternatif 3, yaitu Park and Ride Application yang A3 yang ini. Dan setelah AHP analisis menunjukkan hasil bahwa Park and Ride itu yang paling baik, kemudian dilanjutkan dengan kemudian sebelum masuk ke ANP analisis itu karena ANP analisis itu bersifat subjektif karena memang menggunakan kuesioner, sehingga perlu adanya analisis terhadap tingkat sensitivitasnya. Dilihat pada layar untuk part and ride secara keseluruhan masih di yang paling tinggi, namun di titik cost itu park and ride yang paling rendah karena emang kembali lagi untuk menerapkan park and ride itu memerlukan cost yang besar. Dan kalau misalkan kita flashback ke park and ride yang pernah diterapkan, hal tersebut itu gagal, bisa dibilang gagal atau belum berhasil karena di masalah finansial. Jadi memang concern dari park and ride sendiri itu hanya di cost-nya saja. Kemudian kita masuk ke ANP analisis, di mana beda AHP dan ANP ini. Kalau AHP itu hanya sebagai hierarki, namanya juga analitik hierarki proses. Kalau ANP ini analitik network proses. Jadi di ANP ini kita bisa melihat hubungan dari masing-masing main kriteria. Dan pada di layar itu ada tanda panahnya, seperti contohnya yaitu benefit, opportunity, risk, alternatif, dan cost itu terhadap uh, sendirinya itu akan selalu berputar atau selalu bergantung. Kemudian untuk opportunity dan benefit itu di kedua ujungnya ada tanda panahnya yang berarti benefit dan opportunity itu saling berhubungan. Kemudian kita masuk ke hasil akhir dari ANP analisis. Menurut ANP analisis yang paling tinggi masih di Park and Ride Application dengan nilai 0,459. Nilainya cukup jauh jika dibandingkan dengan dua alternatif lainnya. Sehingga hasilnya kontribusi Park and Ride yang mendominasi sistem transportasi yang berkelanjutan. Hal tersebut dilihat baik dari AHP dan ANP itu nilainya paling tinggi di antara alternatif lain, yaitu secara repetitif 0,537 dan 0,459. Namun memang kembali lagi seperti yang sudah dikatakan bahwa untuk menerapkan park and ride ini memang memerlukan cost yang banyak. Sehingga permasalahannya sebenarnya untuk park and ride di penelitian ini itu hanya di cost-nya saja.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.